Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pemirsa, saya rasanya ingin sedikit mengkritiki si TIJ ya. Jadi rasa-rasanya kita ini harus berguru terhadap Teguh Iqbal Zohar ya. Zohar itu nama daerah di Malaysia. Tapi si TIZ ini adalah orang Aceh. Jadi wajarlah namanya, di belakang namanya itu ada nama Johar. Jadi antara Aceh dan Malaysia itu ya berdekatan, hanya dibatasi oleh Selat Malaka ya. Nah, jadi masih dalam satu rumpun, yaitu rumpun Polinesia ya. Antara Malaysia dan Indonesia ini satu rumpun ya, bahasanya Melayu. Nah, si TJ ini pemirsa mempunyai keberanian dan lumayan ya, mempunyai kompetensi ya dalam bidang ilmu ya, ilmu yang menurut saya ini pengetahuan umum ya. Tidak tahu spesifikasi ilmunya itu apa. Apakah dia ini seorang intelektual yang mungkin lulusan disertasi doktor ataupun apa, kemudian dia ini apakah lulusan S2, S3. Yang jelas kita lihat dari sebuah kanal YouTube-nya ini, dia sangat lantang ya, sangat berani sekali, lugas ya. Kemudian retorika dalam berbahasa ini bisa dikatakan lugas dan cerdas ya. Maka dari itu wajar dia mempunyai keberanian dalam mengkuliti para habaim, terutama Habib Bahar Smith. Bahkan Habib Rizik pun dia kuliti. Nah, terkait si TIJ bersama Habib Bahar Smith ini, dilihat dari psikologinya ini, psikologis TIJ seperti ada kebencian ya. Ya walaupun kita bukan ahli psikologi, namun dari penampilan, dari ekspresi ya, cara dia berbicaranya, kemudian gayanya, performa dari wajahnya itu seperti menunjukkan ada kebencian. Entah kebencian itu diakibatkan karena melihat Habib Bahar Smith ini ada kecemburuan dalam konteks kehidupannya ya. Ya, secara pribadi saya juga melihat Habib Bahar bin Smith ini, jujur ya, kalau kita melihat keadaan dari sekulerismenya gitu, keduniawiannya itu memang saya sendiri ya cemburu melihatnya. Pastinya dia banyak uang, kemudian ya kendaraan juga mewah ya, kemudian dia mampu membuat pondok pesantren ya. Kemudian juga ya pastinya istrinya cantik, soleha, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin yang dinilai negatif ya, sebagian orang, mungkin dari cara menyampaikan ceramahnya ya, walaupun itu kebenaran ya yang dia sampaikan ya, dan ditekankan kepada penguasa saat ini, namun dia bisa dikatakan dari diksi-diksinya itu termasuk keluar dari
koridor apa akhlak ya, jadi moralitasnya gitu kan. Namun kalau menurut saya ini adalah sebuah bentuk kausalitas ya, kita ambil positifnya saja ya, karena jika dibandingkan dari apa narasi yang disampaikannya itu ya melalui ceramahnya itu, kita bandingkan antara pelanggaran etika dalam menyampaikan ya dengan apa namanya prioritas yang dia tuju ini gitu kan. Sebetulnya yang dia tuju ini adalah mengkritisi ataupun tentunya dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar ini terkait ketidakadilan yang terjadi. Nah, seperti itulah kira-kira pemirsa. Maka dari itu bagi saya pribadi ya, dalam mengevaluasi Habib Bahar bin Smith ini ya, bukan berarti Habib Bahar bin Smith ini 100% dia itu sempurna katakanlah. Jelas jauh daripada kesempurnaan. Tentu dalam diksi-diksi yang dia ucapkan, yang dia sampaikan, bahkan ada babi, anjing, atau tidak salah ya, binatang-binatang itulah yang dilibatkan di dalam bernarasi ya, dalam mengkritiki satu kekuasaan tentunya, baik dari internal NU ya, yang berafiliasi dianggapnya gitu kan, dengan tanda petik, ataupun kekuasaan secara langsung gitu kan. Nah, dengan narasi ataupun diksi yang melibatkan nama binatang ini kan udah merupakan pelanggaran etika, sudah merupakan pelanggaran moralitasnya gitu kan. Namun tetap ya, setiap kasus, setiap masalah ya ada baik dan buruknya. Maka itu kita banding ya, kita bandingkan kebaikan dan keburukan Habib Bahar bin Smith ini ya. Tadi itu saya katakan ya, terkait akhlak dia tidak bagus cara menyampaikannya, tapi ya menurut pribadi dia itu tergantung kondisi katanya. Jika dia berceramah di bagian lain, tentu dia akan membawa irama yang lain. Nah, di sini kan konteksnya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dari itu ya iramanya berbeda, amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin harus mengeluarkan keberanian seperti halnya macan gitu kan. Jadi harus benar-benar tegas dan eksplisit gitu kan, berani dan tegas. Karena Islam juga tetap ya harus tegas ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, seperti itulah konteksnya. Jadi kalau menurut saya Habib Bahar bin Smith ini pemirsa ketika mengeluarkan diksi-diksi yang kurang sopan ya, kalau menurut saya itu karena konteksnya ya yang harus benar-benar melawan kezaliman, katakanlah seperti itu, karena tetap domain kezaliman nih yang dia serang ya. Nah, namun kemudian kalau kita bandingkan dalam hal-hal yang positifnya menurut saya ya, direlevansikan dengan konteks hari ini, tentu ya yang dia titik beratkan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Siapa yang berani dalam konteks hari ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Ya jarang orangnya. Maka dari itu ya, semacam Habib Bahar bin Smith ataupun siapa Habib Rizik Sihab itu termasuk manusia yang langka ya di Indonesia, yang menyerang kekuasaan, yang berani kepada kekuasaan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu baru dua ya yang menjadi orang garda depannya gitu. Siapa? Habib Rizik Sihab dan Habib Bahar Smith. Nah, perbedaan Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik Sihab ini faktor usia. Ya, wajarlah Habib Bahar bin Smith ya cara menyampaikannya itu dengan apa namanya penuh keberanian karena darahnya masih muda. Darah muda pemirsa. Ya, sedikit arogan wajar lah.
Yang penting yang disampaikan dia itu kebenaran, dan yang dia tuju adalah kezaliman ataupun penegakan keadilan. Karena melihat konteks hari ini, ya kita juga tahulah bukan rahasia umum lagi. Ya, maka dari itu ya pertimbangan saya terhadap evaluasi Habib Bahar bin Smith ini lebih melihat amar ma'ruf nahi mungkarnya, pemirsa. Ya, namun di sisi lain tetap saya sendiri pernah mengatakan, kata saya juga, saya cemburu kalau melihat keadaan ekonomi, kehidupan dunianya. Ya, saya cemburu ya, terus terang. Mungkin banyak ya, selain saya juga mungkin banyak orang yang cemburu. Ya, iya dong, ya. Contohnya TIJ aja, kita tidak mengklaim ataupun tidak menuduh ya, apa namanya, TIJ ini cemburu gitu dengan kehidupan Habib Bahar bin Smith. Namun dilihat dari secara psikologi, walaupun saya bukan ahli psikologi, nah seperti ada yang di apa namanya, seperti ada yang sembunyikan gitu kan, semacam dendam atau benci dan lain sebagainya. Padahal pemirsa, ya, saya lihat selama ini apa sih sebetulnya ya yang urgensi ya bagi mereka dengan tanda petik sehingga memusuhi Habib Bahar bin Smith. Bahkan lebih apa fundamentalnya lagi, menuduh atau memfitnah Habib Bahar bin Smith ini Habib palsu, bukan zuriat Rasulullah. Nah, ini kan lebih fundamental sekali, pemirsa ya. Nah, di sini ada apa gitu ya, terutama si TIJ ini ya begitu sangat menyerang ya kepada Habib Bahar bin Smith. Bahkan Habib Rizik juga diserang ya dengan berbagai macam tuduhan seperti hoax dan lain sebagainya begitu ya. Namun dilihat dari apa namanya, lebih ditekankan lagi kepada Habib Bahar bin Smith serangannya ini ya, si TIJ ini. Nah, simpel saja, sangat sederhana saja ya dalam menilai Habib Bahar bin Smith ini. Ya, kita bandingkan saja antara negatif dan positifnya. Tentu tadi itu saya melihat Habib Bahar bin Smith ini dari keberanian amar ma'ruf nahi mungkarnya luar biasa, jarang orangnya, pemirsa ya. Jangan dinafikan ya bahwa perjuangan sebuah negara ini hasil dari para kiai, para ulama ya. Kenapa? Karena bukan kiai, bukan ulama ya, tentu jika orang yang masih mencintai dunia, hubu dunia wa akhiratil maut, itu tidak akan berani ya memperjuangkan NKRI yang berdarah-darah ini. Ya, tentu risikonya luar biasa, sangat tinggi sekali. Tidak akan pernah berani jika orang takut mati ya. Kenapa ya? Islam berani ya terkait siapa Habib Bahar bin Smith ini, luar biasa keberaniannya. Itu apa sebabnya? Sebabnya secara kafah ya, dia itu hanya takut kepada Allah ya. Jadi walaupun dunia banyak ya, kaya, banyak uang, mungkin mobil mewah dan sebagainya, tapi dia tetap jika mati rela ya, jika mati ikhlas, dia rela meninggalkan hartanya ya, walaupun kaya. Karena apa? Karena kaya itu ya, itu adalah kemurahan Allah ya. Yang penting kita tidak hubud dunia wa khalaitul maut. Nah, seperti itulah pemirsa apresiasi saya terhadap apa namanya, perseteruan ya antara TIJ ataupun siapapun itu ya. Intinya para pembenci habaim. Nah, kalau pribadi saya seperti itu ya, sebagai closing statement ya pemirsa, bahwa pribadi saya dalam menilai Habib Bahar bin Smith ataupun siapapun itu ya yang membela kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya, itulah yang kita lihat adalah keberanian dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tentu demi bangsa, negara dan rakyat Indonesia plus ya agama. Nah, seperti itu pemirsa. Semoga kita dapat memetik hikmah dari semua problematika
yang ada di negeri kita ini khususnya dan umumnya di bumi ini, di dunia ini, atas apa namanya kehendak Allah ataupun sunatullah. Maka dari itu di akhir zaman ini pemirsa, kita harus banyak-banyak bersabar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.